Selamat, selamat. Semoga bahagia di pertunangan kalian berdua. Selamat atas pertunangan Bapak Rizky dan Nona Sinta. Terima kasih. Cemburu? Siapa yang cemburu? Mantan pacar hari ini bertunangan? Mengundang seluruh kota? Membuat acara sebesar ini jelas sudah yakin memilih Nona Sinta? Jangan bilang. Kamu tidak merasa apa-apa. Kau bilang juga, itu mantan pacar. Dia, Nona besar Sinta, mengambil laki-laki yang tidak kuinginkan. Yang harus cemburu. Dialah, kan? Bapak Rizky. Lama tidak bertemu. Ayo. Kamu masih berani kembali? 3 tahun lalu. Sebuah kecelakaan mobil melumpuhkan kaki Ibu Rizky. Dan yang menyebabkan kecelakaan itu biang keladinya adalah aku. Ada urusan yang harus ku selesaikan. Jadi aku kembali. Nona Sinta. Kamu juga lama tidak bertemu. Ayo. Benar-benar kamu. Kenapa kamu di sini? Perubahanmu besar sekali. Ku dengar hari ini adalah pesta pertunanganmu dengan Tuan Muda Rizky. Jadi aku bawa pacarku ke sini. Ikut meramaikan. Beberapa tahun tidak bertemu. Selera matamu dalam memilih pria semakin buruk. Apa begitu? Aku tidak setuju. Sekarang aku merasa yang penting adalah suka. Bukan begitu? Karena aku sudah bertemu kalian, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Semoga kalian bahagia. Kalau kamu berani pergi, lihat bagaimana aku menghadapimu. Tuan Muda Rizky. Kembaliku kali ini. Tidak pernah berpikir untuk pergi secepat ini. Kamu ingin balas dendam. Tidak perlu terburu-buru sekarang juga. Tenang saja. Setelah tubuhku pulih. Ada banyak waktu untuk bernostalgia dengan Tuan Muda Rizky. Menemaniku, kau pikir kau pantas? Temanilah aku. Kau pikir kau pantas? Aku memang tidak pantas. Sayang, ayo pergi. Rizky perempuan yang menyebabkan Ibu Ratna lumpuh kedua kakinya tiba-tiba kembali. Kamu pasti jangan biarkan dia lepas. Kita hanya akting. Jangan lupa identitasmu sendiri. Kamu kenapa tadi seperti itu? Aku menyuruhmu jadi pacarku, kenapa kamu tidak membelaku? Kamu kan juga lihat? Tuan Muda Rizky itu seperti akan menelanmu hidup-hidup. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Aku tidak langsung pergi, itu sudah aku kasih muka. Rekan yang tidak berguna. Mual lagi? Kamu ini hari ini minum terlalu banyak alkohol. Kamu sendiri kan tahu? Koma selama setahun lalu di penjara 2 tahun. Tubuhmu nggak tahan diperlakukan seperti itu, jangan memaksakan diri lagi. Kedepannya kamu mau bagaimana? Lihat nanti saja. Kamu tunggu aku di pintu, aku ambil mobil, dan antar kamu pulang. Ya. Kecelakaan 3 tahun lalu membuatku dan Tuan Muda Rizky menjadi musuh lebih parah. Aku dipaksa berpisah dari anakku yang baru berusia 1 bulan. Arif terpisah secara paksa. Kembali kali ini pasti harus menemukan keberadaan Arif.
Kepala pasien mengalami benturan keras. Saat ini mengalami gejala gegar otak. Mengalami kehilangan ingatan sementara. Masih harus dirawat di rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Nona Ayu, Anda diduga melakukan tabrak lari. Mobil Anda menabrak dari belakang, menyebabkan Rizky Pratama dan ibunya terluka. Apakah Anda masih ingat? Saat ini Anda adalah tersangka, mengingat Anda sedang menjalani perawatan. Untuk sementara tidak ditahan. Kami akan menempatkan petugas untuk mengawasi Anda 24 jam sampai Anda keluar dari rumah sakit. Kami akan sesuai hukum melakukan penahanan resmi terhadap Anda dan menyerahkan ke kejaksaan untuk penuntutan. Tiga tahun lalu, kenangan tentang kecelakaan saya belum sepenuhnya pulih. Rizky mencariku selama 3 tahun, tapi tidak tahu aku di sini. Ayu Lestari, kamu benar-benar tidak berguna. Kenapa saat bertemu dia masih bisa panik? Bapak Rizky. Sakit. Ayu Lestari. Kamu tahu betul jika kamu muncul lagi aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ayu, kamu tahu betul, jika kamu muncul lagi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kenapa berani kembali? Sakit. Aku ingin kembali bekerja di Yayasan Ayu. Yayasan Ayu, aku yang mendirikannya sendiri, sekarang olehmu ditempatkan di bawah Pratama Group. Uang sebanyak ini. Aku sayang. Jadi aku kembali. Aku pikir kamu kembali untuk menemui Arif. Arif. Saat ibu pergi kamu baru berusia 1 bulan. Sekarang sudah lebih dari 3 tahun. Aku tidak ingin menemuinya. Aku kembali hanya untuk uang. Arif tanpaku tetap bisa tumbuh besar. Kamu pasti berpikir, anak keluarga Pratama. Keluarga Pratama pasti akan menjaganya dengan baik. Tidak akan menyakitinya, tapi Ayu. Wanita yang ingin punya anak denganku ada banyak sekali. Apa keluarga Pratama kekurangan anak seperti ini? Kedua kaki ibuku lumpuh karena dirimu. Dengan sifatnya. Apa kau pikir keluarga Pratama akan membesarkan seorang anak dari musuh? Kaki Ibu Ratna memang lumpuh karenaku. Ini semua salahku. Tapi Arif tidak bersalah. Aku ingin menemuinya. Mohon padaku. Aku mohon padamu. Kamu ingin menemuinya. Besok datang ke kantorku. Minta lagi. Halo. Saya Ayu, saya ingin bertemu Bapak Rizky. Nona Ayu. Bagian sekretaris bilang, tidak ada kode janji Anda. Harus menunggu Pak Rizky selesai rapat, baru akan memberitahu apakah ingin menemui Anda. Silakan tunggu di sini. Ya, terima kasih. Sudah seminggu, kalian hanya memberi saya barang seperti ini. Saya bayar kalian untuk datang, bukan karena kalian cantik, tapi karena di dalam otak kalian masih ada sedikit isi. Apa saya perlu panggil dokter untuk menguras otak kalian satu persatu? Bapak Rizky, Nona Ayu sudah datang. Suruh dia naik. Baik, Untuk bisa bertemu Arif, bagaimanapun Rizky menyulitkan saya harus bertahan. Ayu, apa yang kamu lakukan di sini? Pratama Group bukanlah tempat untuk sembarang orang. Jangan-jangan kamu menyesal meninggalkan Rizky dulu, dan sekarang kembali memohon maaf padanya. Kalau begitu, saran saya, lebih baik lupakan saja. Apa salah saya? Saya perlu minta maaf? Kamu.
Sinta, kau sudah kenal aku lebih dari 10 tahun, kan? Kau pasti tahu, aku ini bukan orang yang mudah diatur. Aku melakukan sesuatu hanya memikirkan senang atau tidak memikirkan menyesal atau tidak. Apalagi, 3 tahun ini, bagaimana aku menjalaninya, kau pasti lebih tahu dariku, kan? Ayu, lebih membuatku terpaksa. Jangan menuduh sembarangan. Aku bilang, Rizky tidak akan menemuimu. Dia sudah bertunangan denganku. Jangan bermuka tebal mendekatinya. Karena sudah bertunangan denganmu, itu berarti dia tunanganmu. Kau seharusnya bisa mengontrolnya. Lagi pula, dialah yang datang mencariku. Dia benci padamu, pasti tidak akan mencarimu. Tidak tahu malu, berani rebutan pria denganku, kau pikir kau siapa? Kau berani memukulku? Berani kau mukul aku? Mau cari yang empuk? Kau salah orang, kan? Nona Ayu, Bapak Rizky meminta Anda naik ke atas. Sayangku. Nona Ayu, silakan. Aku sudah datang sesuai permintaanmu. Di mana Arif? Tahu aku akan menyulitkanmu? Kau lebih dulu memainkan taktik pura-pura menderita, ya. Bapak Rizky bercanda. Hanya saja di bawah, tergores kucing 2 kali. Sepertinya kau sudah tahu. Apa rencanamu untuk memohon padaku? Apa yang Bapak Rizky harapkan dariku? Apapun yang aku perintahkan, kau mau lakukan? Aku ini tidak memiliki nilai guna. Selain membantu Bapak Rizky melakukan hal-hal yang menguntungkan dan berbahaya, aku tak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana kau tahu kalau aku tak akan menyuruhmu melakukan hal lain? Kau tahu aku paling suka kamu dalam keadaan apa? Telanjang. Buka baju. Aku. Sepertinya keinginanmu bertemu anakmu tidak sekuat itu. Aku buka. Sudah, jangan buka lagi. Membosankan. Lalu bagaimana dengan Arif? Apa aku pernah bilang bahwa kau harus buka baju supaya kau bisa bertemu Arif? Rizky, apa yang sebenarnya kau mau dari aku? Malam ini ada jamuan. Kau temani aku. Aku tidak mau pergi. Berarti kau tidak ingin bertemu anakmu. Bapak Rizky, baru saja kau bertunangan dengan Nona Besar Sinta. Lalu kau bawa aku mantanmu ini untuk pamer, apa kau merasa Nona Besar Sinta kebenciannya padaku belum cukup? Aku tidak akan menjadi alatmu. Aku tidak pergi. Terserah kau. Jam berapa? Di mana? Aku tidak pernah memaksamu melakukan hal yang tidak kau suka. Aku yang sukarela. Ingin menemanimu. Pulanglah dulu nanti malam. Aku akan jemput kamu.
Lari begitu cepat. Tidak ingin sama sekali bersamaku? Ayo. Aku mencari kau selama 3 tahun. Kali ini, aku tidak boleh melepaskanmu lagi. Ayo, aku ingin lihat seberapa hebat dirimu. Bisa menghadapi ibu dari Rizky. Halo, Ibu Ratna. Ayu sudah kembali. Tuan muda sudah pulang. Ibu memanggilku pulang. Ada apa? Ayu sudah kembali. Kata Sinta. Jadi itu benar? Kenapa tidak membawanya pulang? Apa kau begitu takut padaku? Membalas dendam padanya? Aku tahu, kau tidak bisa melupakannya. Selama 3 tahun ini kau mencari dia banyak tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Sekarang dia tiba-tiba muncul pasti ada alasannya. Mengancammu dengan anak? Berapa harga yang dia minta? Akulah yang mengancamnya dengan anak. Dia tentang 3 tahun lalu kecelakaan itu sama sekali tidak menyangkal. Kembalinya dia kali ini. Sama sekali bukan untuk kita. Kalau bukan karena Arif, mungkin dia bahkan tidak mau bertemu denganku. Beberapa hal. Dia tidak bisa menyangkalnya meskipun ingin. Hilang selama 3 tahun, dia muncul sebenarnya untuk apa? Dulu, aku mengadopsinya dari panti asuhan. Seperti putri kandungku merawatnya selama 20 tahun. 3 tahun lalu terjadi sesuatu. Dia malah meninggalkan kita, pergi begitu saja. Bawa dia ke sini. Aku ingin bertanya sesuatu padanya. Baik. Malam-malam begini, kamu tidak tinggal di rumah. Mau mencari perempuan yang mana? Siapa saja bisa, kenapa harus? Harus mencari Sinta, perempuan dengan reputasi buruk seperti itu. Malam ini, kalau tidak bertemu denganmu, aku kira kamu buta. Ayah, Arif. ayah, akhirnya kamu pulang. Ayah gendong. Manis. Ayah, aku ingin kamu menidurkanku. Baik. Ayah, apakah tidak suka Arif? Mana mungkin? Ayah paling sayang Arif. Lalu kenapa ayah tidak pernah pulang? Arif, apa kamu ingin bertemu ibu? Mau. Kalau begitu, tidurlah yang manis ya. Ayah besok akan mencari ibu. Oke? Manis? Aku seharusnya membencimu sampai ke tulang. Tapi kenapa saat ini aku hanya merasa bersyukur? Masih bisa bertemu kamu lagi. Rizky ini menyuruh orang mengantarkan gaun untukku dan juga mengantarku ke pesta. Tapi dia sendiri tidak muncul-muncul. Jangan-jangan dia mau mempermainkanku lagi. Ayu. Kamu benar-benar tidak bisa pergi dari hidupku, jangan-jangan kamu mau lagi mengganggu Rizky, ya? Nona Sinta. Tidak semua orang sepertimu setiap saat memikirkan Rizky. Bukan untuk mencari Rizky. Lalu, berarti cari pelindung dong. Pantasan kamu berdandan cantik. Kurasa kamu kemarin belum cukup dipukul ya? Aku tidak keberatan. Hari ini aku pukul kamu lagi. Aku jamin aku akan memukulmu sampai tak ada yang bisa mengenalimu. Kemarin aku belum mengurusimu orang, pegang dia. Kamu ngapain?
Lepaskan. Asal wajahmu ini aku hancurkan, lihat bagaimana kamu bisa menggoda Rizky. Sinta, kamu gila. Kamu seharusnya sudah mati dari dulu. Salahkan dirimu sendiri karena memaksa kembali. Matilah kamu. Kalian berdua bodoh, tolong aku. Pak Rizky datang. Nona Sinta, aku mohon padamu, lepaskan aku. Semua ini salahku. Apa ini? Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Dia, tadi itu Ayu, sengaja menarik tanganku dan tidak melepaskannya. Kau pikir aku buta? Meskipun seperti yang kau lihat, itu karena Ayu sebelumnya terhadap Pratama Group telah melakukan hal yang keterlaluan dan membuat Ibu Ratna lumpuh. Ini hukumannya atas namamu. Atas namaku? Kau pantas? Kita hanya memainkan sandiwara perjodohan bisnis untuk menaikkan harga saham. Kau benar-benar menganggap dirimu tunanganku? Semua ini salahku. Aku tak seharusnya ikut campur urusanmu. Maaf, Rizky. Berani-beraninya menyentuh Ayu lagi? Botol ini akan menjadi akibatmu. Ayo. Bukankah Nona Sinta dan Tuan Muda Rizky sudah bertunangan? ini sebentar lagi putus? Memalukan. Masih setiap hari mengaku sebagai tunangan Tuan Muda Rizky. Dia sama sekali tidak meliriknya. Ayu, dasar wanita jalang. Kau penyebab semua ini. Apa dimaki di depan umum, membuatku sangat malu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Apa? Lepaskan aku. Apa kau tidak punya yang ingin ditanyakan? Di mana Arif? Selain itu? Tentang Sinta? Tentang diriku? Bukankah kau baru saja mengatakannya? Dia adalah tunangan bisnismu. Apa lagi yang bisa kukatakan? 3 tahun tidak bertemu. Kau masih seperti dulu, mulutmu tajam. Dulu aku ajari cara menghadapi musuhmu. Kau masih ingat ya? Iya. Cara menghadapi Sinta tadi, semua itu dulu dia memaksaku belajar untuk melindungi diri. Trik yang ini mana bisa lolos dari matanya. Aku. Yang kuajari di mobil. Masih ingat? 3 tahun tidak bertemu, Bapak Rizky masih suka main-main. Di mana sebenarnya Arif, jika kau tidak membawaku menemuinya? Aku pulang saja. Baik. Aku akan membawamu menemuinya sekarang. Naik. Kenapa dia menatapku seperti itu? Bukankah dia ingin membunuhku? Aku jelas ingin membunuhnya. Kenapa begitu bertemu dia, aku tidak bisa menahan diri. Ayu, racun apa yang kau berikan padaku, sehingga aku tidak bisa lepas darimu? Tidak. Aku kembali hanya untuk menemukan Arif. Sama sekali tidak boleh lagi berurusan dengan Rizky. 3 tahun tidak bertemu. Bapak Rizky, kau masih suka sekali berbuat mesum di mobil. Kau tahu kan? Turuti saja perintahku. Aku akan biarkan kau bertemu Arif. Kata-kata harus ditepati? Tentu saja. Kenakan sabuk pengaman. Kita berangkat. Kau mempermainkanku? Iya. Memang mempermainkanmu. Kenapa? Hanya karena kau nona besar Ayu, 3 tahun lalu pergi tanpa pamit,
tidak boleh aku mempermainkanmu sekali. Katakanlah, 3 tahun ini, di mana kau bersembunyi? Aku tidak sengaja menghindari Bapak Rizky. Aku hanya menemukan orang yang kusukai. Di rumahnya tinggal 3 tahun. Orang yang kau sukai? Sayang, ayo kita pergi. Ya? Itu orang yang melihatku. Pria yang bahkan tidak berani bicara. Dia memang sedikit pengecut. Tapi aku suka dia. Ayu. Ini kali kedua kamu di depanku bilang kamu suka pria lain. Kamu tahu konsekuensinya? Aku bilang padamu. Halo sayang. Sudah larut malam kamu telepon aku. Kangen aku? Bisakah kamu bicara yang baik? Jangan bikin aku mual terus. Aku ke rumahmu antar obat, lihat kamu belum pulang sampai larut, pergi kemana? Kalau begitu tunggu aku di rumah ya. Aku segera kembali. Bapak Rizky, sepertinya hari ini aku tidak bisa bertemu Arif. Aku pulang tidur dulu. Tidur? Dengan pecundang itu, pacarmu? Memangnya? Berani ngomong sekali lagi? Aku mau kamu mulai sekarang, tidak bisa melihat orang ini lagi. Orang gila. Demi nyawaku dan Bayu, aku tutup mulut saja. Dia membawaku kembali ke rumah tua keluarga Pratama. Mau apa lagi? Ayo turun. Tenang saja, ibuku sudah tidur. Sekarang ini, kamu tidak bisa menemuinya. Mana Arif? Ayu, hidupmu adalah milikku. Kamu juga milikku. Ini yang 3 tahun lalu, kau berutang padaku, aku memberimu waktu 3 hari. Dengan pecundang itu, putus dengan pacarmu. Baiklah. Asalkan Bapak Rizky mengabulkan permintaanku menemui Arif. Apa hakmu untuk menawar? Kalau kamu tidak bisa, kamu tidak akan bisa bertemu anakmu. Malam ini, kau tinggal di sini saja. Kamar yang dulu kau tempati naik sendiri saja. Aku tidur di kamar tamu. Sekarang, selain beberapa kamar utama, semua kamar tamu sudah dipasangi kamera pengawas. Kalau kau mau, aku juga tidak keberatan. Atau, kau ingin tidur denganku? Aku tidur di kamar utama. Tiga tahun tidak bertemu. Rizky masih saja arogan, tidak mengizinkan aku memiliki teman lawan jenis lain. Arif, kamu sebenarnya di mana? Ayu, kembalilah. Benar-benar hanya demi Arif?
3 tahun tidak pulang. Ternyata semua baju saya sudah dibuang. Dia pasti sangat membenci saya. Halo. Hari ini jangan tunggu aku, kamu taruh obat di depan pintu saja. Tenang saja, sudah pergi dari tadi, dari nadamu, aku sudah bisa mendengarnya, CEO, arogan ini, bertemu dengan istri manisku. Mana bisa tahan aku tebak kamu malam ini pasti nggak bisa pulang. Sudah jam berapa ini? Kamu masih banyak bicara. Awalnya aku mendekati Rizky hanya demi Arif. Sekarang Rizky ini entah kenapa. Kadang sangat ingin aku mendekat padanya, kadang dingin dan menjaga jarak. Intinya, Arif sebenarnya di mana? Astaga. Jangan-jangan dia menaruh Arif di panti asuhan. Dia tidak akan menempatkan Arif ke panti asuhan, kan? Sayangku. Kau pikir aku ini orang apa? Oh, aku tutup dulu ya, bye. Bapak Rizky ada urusan. Kamu mau apa? Bukankah kamu bilang, ada orang yang posesif banget, mau dekat tapi takut? Sekarang, cukup dekat. Di kamar utama, juga ada CCTV. Lebih tepatnya, hanya kamar utama yang ada CCTV. 3 tahun tidak bertemu. Kemampuan Bapak Rizky main gila semakin menjadi. Aku masih punya keahlian lain yang lebih hebat lagi. Mau coba? Tunggu. Kamu bilang dulu, kapan aku bisa bertemu Arif? Asal kamu patuh. Segera bisa bertemu. Ibu Ratna. Ibuku biasanya kurang sehat, tinggal di halaman belakang. Kamu mau kembali kerja di Yayasan Ayu? Aku mau. Mulai hari ini saja, datang kapanpun dipanggil. Yayasan Ayu, meskipun aku yang mendirikannya, diambil alih keluarga Pratama selama 3 tahun. Kalau bukan karena Rizky turun tangan, sungguh tidak bisa kembali. Kenapa? Tidak mau? Mau? Mall mengirimkan beberapa set pakaian. Setelah ganti baju, aku antar kamu ke kantor. Baik. Akhirnya kamu mau kembali? Kamu akhirnya mau kembali. Ibu Ratna. Ibu. Maaf. Maaf. Sepatah kata maaf bisa membuatku memaafkanmu, benarkah? Sepatah kata maaf bisa mengembalikan kedua kakiku, benarkah? Sepatah kata maaf bisa menebus hilangmu selama 3 tahun penderitaan yang kau timbulkan pada kami? Ibu Ratna, maaf. Maaf, semua ini salahku dulu, maaf.
Cepat berlutut. Ibu Ratna. Maaf. Maaf. Aku belum mati. Kenapa bersujud? Sialan. Cepat pergi, jangan di depanku. Ayo kita pergi. Kamu tahu aku ini lemah hati, sengaja bikin dia bersujud, ya? Kamu sendiri yang tidak tega menyusahkannya. 20 tahun lebih. Aku sudah lama menganggapnya sebagai putri kandungku. Siapa yang tega? Tapi dia dulu tabrak lari. Itu fakta yang tak bisa dibantah. Sebagai putri, aku bisa memaafkannya. Tapi sebagai menantu, dia jangan harap masuk ke keluarga Pratama. Meninggalkan suami dan anak. Dia bukan ibu yang baik. Juga bukan istri yang baik. Bukan ibu yang baik. Juga bukan istri yang baik. Tapi aku tetap padanya tidak bisa membenci. Bapak Rizky, Halo, ada perintah, Bapak Rizky, silakan perintahkan. saya bawa seorang budak terserah kamu pakai. Mulai dari bawah, ada masalah? Tidak ada masalah. Saya tahan. Budak ya budak, asal bisa bertemu Arif. Apapun bisa. Tidak peduli jabatan apa, atur dulu saja. Oh iya, boleh disuruh. Tapi jangan dianiaya. Baik, saya akan atur sekarang. Kau menipuku lagi. Kalau tidak mau, bisa pergi. Saya mau. Selain itu juga jadi rangkap sekretaris pribadiku. Kapan saja temani aku berbagai acara dan memberikan berbagai layanan. Berapa lama? Sampai aku puas, kalau aku puas. Aku akan bawa kamu temu Arif. Orang titipan. Kamu sebenarnya menggunakan rayuan macam apa? Sampai bisa membuat Bapak Rizky secara pribadi mengantarmu masuk kerja. Ajarin dong. Aku tanya kamu, tuli ya. Sinta Dewi menyuruhmu untuk menantangku. Mana ada Sinta Dewi? Tidak kenal. Kenal atau tidak, kamu sendiri paling tahu. Tolong sampaikan padanya. Suka sama Rizky ya kejar sendiri. Kalau tidak berhasil, salah sendiri nggak jago. Jangan cari masalah sama aku. Wanita murahan yang masuk lewat jalur belakang. Cepat atau lambat akan kuusir kamu. Silakan masuk. Lingkungan kalian bagus ya. Hei, Putri lihat tidak? Hari ini yang ini adalah dari kantor pusat Pratama Group, langsung ditransfer dari mitra bisnis klien besar. Halo? Ada apa denganmu? Saya masih ada rapat penting malam ini. Maaf Pak, beri saya 20 menit Pak, saya akan segera memberi Anda setelan jas baru. 20 menit cukup. Cukup, kebetulan Bapak Rizky juga datang. Bagaimana kalau Anda bicara dulu dengannya membicarakan kerjasama? Bapak Wijaya, lama tidak jumpa, apa kabar? Senang bertemu, Bapak Rizky. Karena Nona Ayu sudah mengaturnya, mari kita ke ruang istirahat dan bicara. Baiklah. Silakan Bapak. Hari ini kita harus benar-benar bicara tentang kerjasama. Pak Manajer, tunggu sebentar.
Manajer, tolong belikan saya satu set jas dan kemeja baru. Ini kartu bank saya, PIN-nya 60. Terima kasih. Ajaib. Bos Rizky yang dingin mau bekerja sama dengan seorang wanita baru. Ayu, kamu gila. Ayu, kamu gila. Barusan kamu yang mendorongku sampai air tumpah ke klien, kan? Aku tahu kamu benci aku, tapi kamu nggak bisa fitnah orang seenaknya, kan? Fitnah. Kamu perlu. Aku ambil rekaman CCTV. Aku nggak tahu apakah Sinta yang suruh kamu lakukan ini. Sebaiknya kamu bilang padanya, kalau ada urusan, datang sendiri ke aku. Jangan pertaruhkan masa depanmu untuk orang lain. Nona Ayu. Bukan Ibu Ayu, Bapak Rizky sudah bilang ke kami Yayasan Ayu adalah yayasan yang Ibu dirikan sendiri. Tunggu sebentar. Segera kosongkan kantor untuk Ibu. Aku akan urus sendiri. Terima kasih ya. Rizky sejak kapan dia sebaik hati ini? Tuan muda, jangan sampai jatuh ya, pelan-pelan. Tuan muda. Kalian nggak boleh ikut aku mau cari ibu. Tuan muda, kami harus ikut Anda. Jika Anda kenapa-napa, bagaimana kami menjelaskan kepada Bapak Rizky dan Nyonya Besar? Kalau begitu kalian bersembunyi saja, jauhi aku, jangan menakuti ibuku. Ya. Ibu seharusnya ada di sini. Kamu ternyata membawa gadis Ayu Lestari itu ke perusahaan. Apa yang sebenarnya kamu mau? Ibu, aku tahu batasku. Batasan? Menurutku, saat kamu melihat Ayu Lestari kamu kehilangan batasan? Suansin. Ternyata ibu ada di perusahaan ayah. Hei, Nak, ayo cepat. Berdiri. Tidak sakit jatuh, ibu. Arif seharusnya sudah sebesar ini. Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Nak, kamu imut sekali, jangan pura-pura ditabrak ya. Ibu, Tidak mungkin. Rizky tidak akan semudah itu membuatku bertemu dengannya. ibu, aku sangat merindukanmu. Anak malang, apakah kamu tersesat dari ibumu? Ibu sudah lama tidak pulang. Kalau ayahmu, Ayah sedang bekerja. Ayah tidak menyukaiku, ibu juga tidak menginginkanku. ada orang tua seperti itu? Arifku, selama 3 tahun ini tanpa ibu di sisi. Apakah dia juga berpikir bahwa ibu tidak menginginkannya lagi? Peluk. Apa kau tidak takut aku penculik? Menjualmu? Jangan dijual, aku sangat berharga, simpan saja aku. Baik, tidak dijual. Anak katak mencari ibunya. Benar-benar tepat. Aku antar kamu cari ayah. Tidak mau cari ayah. Ayah jahat. Tuan muda. Mereka, apakah mereka pengikut kecilmu? Ya, Maaf merepotkan. tidak mau. Aku tidak mau cari ayah. Aku mau ibu. Bagaimana kalian menjaga orang? Maaf, Bapak Rizky. Kami segera mengantar Tuan muda pulang. Tuan muda. Dia itu, Dia bukan. tapi dia jelas. Adalah putramu. Dia adalah putraku. Tapi bukan putramu. Tunggu. Tidak mungkin. Aku sudah menyelidikimu selama ini. Tidak ada perempuan lain di sisimu, dan kamu juga belum menikah. Dia itu. Sudah kubilang dia bukan. Ayah jahat. Kau menindas ibu. Kau juga membohongi ibu. Jangan nakal. Dia bukan ibumu. Tidak mau. Aku tidak mau pisah dari ibu. Ayah pembohong. Dompet ayah. Ada foto ibu. Dompet ayah. Ada foto ibu di samping tempat tidur juga ada. Dia jelas ibuku.
Nak, kamu bilang, siapa namamu? Kamu Arif betul, kan? Ibu, aku kangen banget. Arif. Ibu juga kangen banget. Apakah ibu tidak suka padaku? Masa, ibu paling sayang Arif. Lalu kenapa ibu tidak pulang? Ibu, Arif pulang dulu, ayah ada urusan dengan ibu. Baiklah. Ibu, aku pulang menunggumu. kenapa kamu berbohong padaku? Bicara di atas. Kau pikir main-main denganku itu menyenangkan? Bukan, Nona Besar Ayu. Apa hakmu untuk marah? Hanya karena 3 tahun lalu kau melakukan hal-hal itu? Aku bisa membuatmu seumur hidup tidak bisa bertemu Arif. Sekarang kuizinkan kau bertemu. Kau bukan saja tidak berterima kasih, tapi malah menuntutku. 3 tahun lalu kau tabrak lari, membuat ibuku lumpuh kedua kakinya. Hanya dengan kekuatan keluarga Pratama, aku bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Benar. Semua salahku atas kejadian itu. Aku bersalah padamu, pada keluarga Pratama, dan pada Ibu Ratna. Tapi Arif adalah putra kandungmu. Bagaimana kau bisa sangat kejam padanya? Bagaimana aku kejam padanya? Dia bilang kau tidak pulang, kau tidak baik padanya sama sekali, kau sama sekali tidak sayang padanya. Anak kecil, besar akalnya. Tentu saja. Anak dari musuh bebuyutan, bagaimana bisa aku menyukainya? Lagi pula, ibu dari anakku saja tidak suka padaku. Kenapa aku harus menyukai anak itu? Begini saja. Kita buat kesepakatan. Kau tetap tinggal di sisiku, biarkan aku jatuh cinta lagi padamu. Maka aku akan lebih baik pada anak itu. Bagaimana? Kamu benar-benar ingin membuatku hancur lebur. Mana mungkin kau mencintaiku? Hancur lebur. Aku dulu juga pernah berpikir. Tapi kau buat ibuku seperti ini. Membiarkanmu mati dengan mudah, itu terlalu murah untukmu. Aku hanya ingin menjagamu di sisiku. Menyiksamu perlahan-lahan. Lagi pula aku sangat posesif. Barang yang pernah kusentuh, sekarang nanti semuanya milikku. Benar saja. Dia masih membenciku habis-habisan. Tidak bisa. Ini kantor. Kenapa tidak bisa ini perusahaanku? Tetap tidak bisa. Maksud Nona Besar Ayu, kalau di sini tidak bisa, itu artinya di tempat lain bisa. Misalnya di mobil, kamu balkon atau dapur, ini semua adalah Nona Besar Ayu, tempat kau berlatih denganku. Bukan? Aku tidak ingat. Tidak ingat? Tidak ingat juga tidak apa-apa. Bagaimanapun kita punya banyak waktu. Kita bisa mengingatnya perlahan. Tanda tangani. Apa ini? Perjanjian nyonya simpanan seumur hidup. Tanpa status dan nama. Menawarkan secara gratis, berbagai layanan fisik. Kamu keji, tidak tahu malu. Aku juga tidak keberatan jika ditambah satu lagi, cabul. Tidak mau menandatangani, itu juga tidak masalah. Bagaimanapun aku tidak ingin memaksamu, melakukan hal yang tidak kamu suka. Tapi Arif mungkin akan tidak bisa menunggumu lagi. Aku tanda tangan. Hanya dengan cara ini, aku bisa terus menjaga kamu di sisiku.
Lama tidak bertemu ya, Ayu. Kali ini, pastikan hancurkan dia sepenuhnya. Bapak Rizky, ada masalah Nona Ayu di parkiran bawah tanah diculik orang? Cari dia. Dalam 10 menit aku harus tahu di mana dia. Bangun. Kebetulan. Nanti saat merekam, jangan seperti orang mati. Rekam. Mau apa kamu? Mau apa? Tentu saja mengganggumu. Kamu jangan mendekat. 500.000. Bisa tidur dengan wanita secantik ini. Sungguh berharga. Ah. Bos, lepaskan aku. Aku pasti melayanimu dengan baik. Putri, kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu terus begini membela Sinta Dewi, kamu menghancurkan masa depanmu sendiri. Kamu tahu? Masa depan. Setelah ini berhasil, aku akan menjadi manajer di Sinta Group. Bukankah ini masa depan yang lebih baik? Kamu. Nikmati saja. Enyahlah. Sekarang giliran gue bersenang-senang. Bapak Rizky, orang dan mobil yang muncul di parkiran, masih dalam penyelidikan. Menurut rekaman CCTV Hotel Putri di depan kamar 707 mendorong Nona Ayu masuk ke kamar Putri adalah teman lama Nona Sinta. Sinta Dewi. Cari mati. Layan dia dengan baik, cari Putri. Ayu? Ayu. Ayu Lestari. Ayu Lestari. Ayu Lestari, bangun Ayu Lestari. Aku datang. Ayu, bangun. Ayu. Aku datang. Ayu. Aku pergi ke bandara menjemput ibu pulang. Nanti malam pulang kita makan bersama. Ya. Kalau begitu aku dan Arif di rumah. Menunggu kamu dan ibu pulang makan bersama. Ibu pulang kali ini ingin memberi pelajaran keluarga Paman Wijaya. Sejak kakek meninggal mereka terlalu berulah. Setelah semuanya selesai, kita menikah. Aku pergi. Halo. Rizky, kamu sudah sampai mana? Tinggal satu persimpangan lagi, sebentar lagi sampai rumah. Kalau begitu kalian cepat, aku masak untuk kamu dan Ibu Ratna makanan favorit kalian. Rizky, ada apa denganmu? Ibu, aku sesak napas, tolong aku. Rizky. Ibu Ratna. Kalian kenapa? Halo? Rizky. Rizky, bangun. Bangun, aku Ayu Rizky. Ibu Ratna. Ibu Ratna, bangun, apa kau dengar aku? Ibu Ratna? Paman Wijaya sekarang mengincar. Jika kecelakaan ini sengaja dibesar-besarkan. Dibuat seolah-olah Rizky sakit mendadak yang menyebabkan kecelakaan. Rizky mungkin karena faktor kesehatan dan opini publik diberhentikan dari hak waris oleh Dewan Direksi. Aku harus mencari cara. Halo. Aku baru saja kecelakaan.
Ayu. 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 Ternyata dulu. Aku benar-benar masuk penjara demi dia. Sekretaris Adi hubungi ambulans antar Ayu ke rumah sakit cepat. Baik. Mau kemana? Aku tidak kemana-mana. Aku tidak kemana-mana. Jangan takut, aku di sini. Kapan dia bisa sadar? Sulit dikatakan, tergantung situasi. Mungkin sehari, mungkin seminggu, mungkin juga bisa tidur setahun atau setengah tahun, baru sadar. Seluruh rumah sakit hanya dia satu-satunya dokter. Selama 3 tahun ini, saya yang selalu menjadi dokter pribadi Ayu. Saya paling tahu kondisinya. Jadi, saya yang selalu menanganinya. Kamu bukan pacarnya sama sekali. Bapak Rizky bicara terlalu tidak masuk akal. Saya pacar Ayu sekaligus dokter pribadinya. Kalau kamu tidak percaya, tunggu sampai dia sadar, tanya sendiri padanya. Saya tidak sengaja menghindari Bapak Rizky. Aku hanya menemukan orang yang kusukai. Di rumahnya tinggal 3 tahun. Aku dengar dia bilang, dia tinggal di rumahmu selama 3 tahun. Apa itu benar? Tinggal di rumahku 3 tahun. Ayu Lestari benar-benar ingin aku mati lebih cepat, ya? Sudahlah, lakukan sampai tuntas. Sudahlah, lakukan sampai tuntas. Iya, selama 3 tahun ini, dia selalu di rumahku. Ada apa? Kamu tidak perlu masuk kerja besok. Kamu apa maksudmu? Peta bisnis Pratama Group. Salah satu bagiannya adalah kedokteran. Aku akan membuat semua rumah sakit di negeri ini memblokir kamu. Lebih tepatnya, kamu sekarang sudah menganggur. Bapak Rizky aku, dan dia benar-benar tidak punya hubungan apapun. Bukannya kalian pacar? Bapak Rizky, aku, dan dia hanya yang paling sederhana dokter dan pasien. Kamu tidak bisa karena hal seperti ini, menghancurkan seorang dokter jenius. Kalau begitu, katakan padaku. Selama 3 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi selama 3 tahun ini? Lebih baik tunggu dia bangun dulu. Anda sendiri yang tanya padanya. Aku hanya tahu. Dia kembali kali ini bukan demi uang, dan bukan hanya demi Arif, tapi juga demi kamu. Dia selalu terhadapmu, dan ibumu merasa sangat bersalah. Lalu kenapa selama 3 tahun ini tidak ada kabar darinya sama sekali? Apa yang sebenarnya dia alami, aku juga tidak terlalu tahu. Aku hanya tahu 3 tahun ini dia sangat buruk. Ini laporan medisnya untuk 3 tahun ini. Silakan lihat. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya? Diperiksa begitu banyak item, tidak ada satupun yang normal. Kamu sebagai dokter pribadi, gimana caranya jadi dokter? Kamu ini dokter pribadi, gimana cara kerjanya? Kalau bukan karena aku dokter jenius yang merawatnya, kamu pasti sudah tidak akan melihatnya lagi. Apapun risikonya, sembuhkan dia. Semua biaya akan saya tanggung. Kamu jelas-jelas mencintainya? Tapi kenapa kamu malah menyakitinya? Ayu sakit di mana? Aku panggil dokter. Jangan pergi. Aku tidak pergi, aku di sini. Aku ingin pulang.
Baik. Aku antar kamu pulang. Kamu tidak membenciku. 3 tahun ini apa yang sebenarnya kau alami? Sampai kau jadi begini? Tidak apa-apa bicara nanti saat kau mau. Bapak Rizky. Ada beberapa dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Aku segera kembali. Tenang saja tubuhmu, tidak ada perubahan besar. Aku sudah meresepkan obat baru untukmu, jangan lupa diminum tepat waktu. Namun, aku harus mengingatkanmu. Dengan kondisi tubuhmu sekarang, sama sekali tidak boleh hamil lagi. Tapi begini, juga oke. Setidaknya aku tidak perlu berpura-pura lagi. Aku benar-benar takut kalau terus berpura-pura begini Rizky, suatu hari nanti, karena impulsif. Langsung membunuhku? Makasih ya. Sebenarnya, Rizky sebenarnya orang yang baik juga. Kalian? Kenapa kalian tidak mau bicara, meluruskan masalah, lalu mulai lagi dari awal? Apa yang kau katakan pada Rizky? Aku tidak bilang apa-apa. Aku benar-benar tidak bilang apa-apa. Aku hanya tidak tega melihatmu begitu menderita. Lagi pula, hal-hal sebelumnya memang sudah banyak kejanggalan. Kejadian sebelumnya? Aku sudah ingat semuanya. Apa-apa? Hari kecelakaan itu, aku dipukul pingsan. Lalu, ditangkap dan dibawa pergi. Karena kamu sudah tahu kebenaran, kenapa tidak memberitahu semuanya padanya? Karena, jika aku memberitahunya, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak tega membuatnya menyalahkan diri. Kamu tega membiarkan semua orang salah paham padamu? Tidak masalah. Bagaimanapun, aku memang jimat pelindungnya. Kudengar Tuan Muda memiliki takdir buruk. Harus menemukan orang yang cocok dengan nasibnya, baru bisa selamat dari bahaya. Yaitu nona muda ini. Demi dia, Nyonya hampir mencari semua panti asuhan di seluruh negeri. Jadi intinya, bukankah dia itu jimat pelindung Tuan Muda? Sebenarnya, sekarang begini juga baik. Setidaknya, aku bisa melihatnya setiap hari. Aku juga bisa melihat Arif. Aku sudah sangat puas. Hei, Bapak Rizky, Nona Ayu sudah keluar dari rumah sakit. Tapi dia bersikeras tidak mau. Saya tahu. Biarkan saja kirim seseorang untuk mengikutinya. Rizky datang. Silakan duduk. Peringatanku sebelumnya kepadamu. Kau sudah lupa semuanya. Rizky, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Kau menyuruh Putri Anjani melakukan apa pada Ayu Lestari. Kau pasti tahu di hatimu. Rizky, ini pasti kesalahpahaman kecil, mengingat hubungan kedua keluarga kita saat ini. Bagaimana mungkin Sinta mempermasalahkan orang luar? Siapa orang luar? Ibu Sinta tidak tahu hubunganku dengan Ayu Lestari? Orang keluarga Pratama. Sejak kapan orang luar berani mengganggu mereka? Ibu Sinta. Jangan karena hal sepele. Akhirnya kalah semua. Secangkir teh ini. Minumlah perlahan. Apa yang kau lakukan? Ayah, bukankah itu Ayu Lestari? Wanita penggoda itu berkali-kali membuatku malu di depan Rizky. Aku memberinya peringatan.
Ada apa? Aku belum membunuhnya. Kenapa kau begitu tidak sabar? Jangan lupa rencana kita. Saya tahu. Tenang. Aku biarkan mereka bersenang-senang beberapa hari lagi. Bapak Rizky, silakan lihat. Akhir-akhir ini, Paman Wijaya Anda sering berkomunikasi secara pribadi dengan keluarga Sinta, dan hari itu, wanita yang muncul di basement parkir bernama Rina juga berhubungan dengan mereka. Ini semua adalah catatan komunikasi mereka, dan catatan transfer bank, serta beberapa temuan terbaru tentang bukti baru kecelakaan 3 tahun lalu. Tentu saja ada masalah. Memang sangat mencurigakan. Berdasarkan hasil penyelidikan terbaru, Nona Ayu saat itu sama sekali tidak menginjak rem. Sepertinya lebih seperti disengaja, dan setelah kejadian, Nona Ayu langsung memilih untuk melapor. Dia tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa itu adalah tabrak lari. Kalau begitu, Ayu sekarang di mana? Nona Ayu sudah pulang ke rumahnya. Tenang, Bapak Rizky, saya terus mengirim orang untuk melindunginya secara diam-diam. Anda mau pergi ke sana? Tidak usah. Rizky. Kamu datang untuk apa? Ikut aku ke keluarga Pratama. Pulihkan kesehatanmu, keluarga Sinta belum dibersihkan sepenuhnya, tidak bisa dijamin tidak akan ada lagi aksi kecil. Kamu tenang saja. Setelah kesehatanku pulih aku pasti memenuhi janji. Kamu sendirian di rumah mati pun tidak ada yang tahu. Bagaimana kamu tahu aku sendirian di rumah? Pacarku masih menungguku di rumah. Oh ya. Mana dia? Di mana? Dia lembur hari ini. Lembur. Dia sudah cerita semuanya padaku. Rekan yang tidak berguna. Kamu mau naik sendiri? Atau aku gendong kamu naik? Mulai sekarang makanmu sehari-hari akan diurus oleh staf khusus. Jadi tenang saja, sembuhkan penyakitmu di sini. Tapi Ibu Ratna, aduh. Kamu belum tahu dia. Mulutnya tajam, hatinya lembut. Kamu baru saja terluka, dia tidak akan menyulitkanmu. Kejadian hari itu. Apa yang dulu kuajarkan padamu? Sudah lupa. Sejak aku masuk ke keluarga Pratama ini, kamu sudah mengajariku banyak hal. Aku juga tidak bisa melupakan yang kamu katakan. Yang mana? Aku pernah mengajarimu tentang cara menghadapi orang yang tidak kamu sukai. Kamu harus berusaha membuatnya tidak muncul di hadapanmu. Apa yang kamu lakukan pada Putri? Dengan semua yang dia lakukan, sudah cukup membuatnya mendekam di penjara. Apa lagi yang perlu aku lakukan? Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Kamu adalah milikku, Rizky Pratama. Selain aku, tidak ada yang boleh menyakitimu. Tubuhmu terlalu lemah. Jangan begadang. Istirahatlah lebih awal. Jadi, Bapak Rizky, kamu memanggilku hari ini. Hanya ingin aku menemanimu, ya? Kalau begitu, maukah kita membicarakan syarat? Lagi pula, aku ini barang mewah. Jadi, maukah kita membahas syarat? Lagi pula, aku ini barang mewah. Kau harus menggunakan nada seperti ini untuk bicara padaku? Terus, semua ini
Bukankah kau yang mengajarku? Harus tahu posisi diri sendiri. Posisiku sekarang adalah Kau sungguh berpikir aku tidak berani berbuat apa-apa padamu, bukan? Bapak Rizky bercanda. Kau cekik aku bagaikan membunuh semut semudah itu. Mana ada yang tidak berani? Sebaiknya jangan ganggu aku. Bersikaplah patuh. Kau tahu, aku punya banyak cara menghukummu. Dan cara yang paling kusukai, tubuhmu hari ini tidak akan kuat. Naik ke atas. Lagi ngapain? Kali terakhir aku datang, Kalau begitu, kita membahas syaratnya. Sudah kumatikan dari dulu, aku tidak sejahat itu untuk... lagi pula, aku tidak sejahat itu untuk melihat diriku sendiri. Aku ini barang mewah. Kamu harus pakai nada bicara ini untuk bicara denganku? Pakai bajuku saja. Terus gimana? Ini. Bukankah semua kau ajarkan padaku? Harus tahu posisi diri sendiri. Posisiku sekarang adalah Rizky. 3 tahun sudah. Aroma bajumu masih sama. Membuatku tak bisa menahan diri untuk mendekatimu. Jika bukan karena kecelakaan 3 tahun lalu, kecelakaan itu, malam pasti akan indah. Kau benar-benar pikir, Aku tak berani berbuat apa-apa padamu? Bukan, antara aku dan keluarga Pratama, Bapak Rizky bercanda, ada terlalu banyak dendam. Kau cekik aku? Bukankah seperti menginjak semut? Semudah itu. apa yang aku harapkan? Mana ada takut? Apa yang aku harapkan? Sebaiknya jangan macam-macam denganku. Bersikaplah baik. Tidak sakit. Kau tahu, Aku punya 10.000 cara. menghukummu. Dan cara favoritku kamu bahkan suntik saja, tubuhmu hari ini tidak kuat. 3 tahun ini, apa yang kau alami? Hingga kau belajar tersenyum dan bilang tidak sakit. Naik ke atas. Bapak Rizky, kau mau manfaatkan situasi? Atau lempar aku dengan uang? Jangan sungkan padaku. Kelihatannya sekarang aku sedang baik hati. Oh ya. Jangan provokasi aku. Aku akan terpancing. Jadi maksudmu kau tidak mau? Bagus sekali. Kamu orang yang pintar. Kau harus tahu, semakin kau melawan, semakin besar masalahnya. Jika kau tidak ingin terluka, tidurlah dengan patuh. Sudah kuajari kamu berkali-kali. Masih tidak bisa mencium. Sembunyi-sembunyi. Apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, aku ajak kamu lakukan sesuatu yang seru. Hei, Pak Rizky Arif sakit. apa?
Arif sakit. Ada apa sebenarnya? Tuan muda tiba-tiba bilang perutnya sakit, jadi segera dibawa ke rumah sakit. Dokter memeriksa awal, karena makan makanan basi, yang menyebabkan diare. Makanan basi. Para pembantu di rumah kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Bahan makanan setiap hari di rumah semuanya segar setiap hari, belum pernah terjadi hal seperti ini. Kamu atur saja. Biarkan Arif melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Baik, Ibu ayah tidak di rumah. Pembantu di rumah sering menggangguku. Tidak memberiku makan. Aku sangat malang. Bagaimana bisa begini? Ibu pulang sajalah. Tinggal dengan aku dan ayah. Ya kan, ya kan? Aku. Ibu, waktu itu kamu bilang paling sayang aku. Itu bohong, ya? Iya. Karena ibu tidak suka sama kamu, jadi 3 tahun ini tidak pulang. Arif, bukan begitu. Ibu sangat sayang sama kamu. Ibu akan ikut pulang sama kamu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Ada apa? Kamu belum makan dan sakit perut lagi, ya? Ikut aku. Lepaskan aku. Ikut aku makan. Sepertinya kali ini benar-benar berhasil. Setimpal dengan anak kecil itu memohon padaku dan pura-pura sakit untuknya. Orang tuanya rujuk. Aku benar-benar bersusah payah. Bisa setiap hari bertemu ayah dan ibu. Nak, Bawa tuan muda naik ke atas untuk istirahat. Baik. Ayo, tuan muda. Karena sudah kembali. Rawatlah Arif dengan baik. Jika Arif ada masalah lagi, kamu tidak akan bisa tinggal di keluarga Pratama. baik. Terima kasih, Ibu Ratna. Aku masih ada urusan dengan Rizky. Kamu naik ke atas dulu. Aku akhirnya tahu kenapa aku terhadap Ayu tidak bisa membencinya lagi. Kenapa? Keturunan. Siapa bilang aku tidak membencinya? Aku lihat Arif tidak punya ibu kasihan, aku kasihan pada Arif. Tapi kamu? Begitu dia kembali anakmu jadi tidak dekat denganmu. Kamu tidak sedih? Biarkan saja dia kecil tapi pintar. Arif, hari ini kamu tidur dengan ibu ya? Tidak ibu hanya boleh tidur dengan ayah aku, laki-laki harus tidur sendiri. Kamu. Arif pintar hebat. Aku mau kembali ke kamarku tidur. Selamat malam ayah ibu. Kamu yang mengajari anak? Mungkin saja dia yang mengajariku. Anak kita susah payah menciptakan waktu berdua untuk kita. Jangan sia-siakan. Arif, selamat ulang tahun. Nenek berharap kamu tumbuh sehat dan bahagia. Ayo, ucapkan terima kasih pada nenek. Hari ini ulang tahun Arif. Terima kasih nenek. Tidak apa-apa. Beberapa orang mengaku sayang pada anaknya. Tapi ulang tahun anaknya sendiri saja lupa.
Arif, maaf, ya. Ibu lupa ulang tahunmu. Kamu mau hadiah apa? Ibu akan belikan, oke? Tidak usah, ibu sudah pulang, itu sudah hadiah terbaik. Arif anak baik. Ibu sangat sayang padamu. Jangan sungkan duduklah. Kakak ipar ini untuk Fajar, hadiah yang sudah kusiapkan. Semoga dia beruntung dan sejahtera tumbuh besar dengan selamat. Bapak Rizky, akhir-akhir ini, Paman Wijaya sering berhubungan secara pribadi dengan keluarga Sinta. Kenapa tidak melihat Fajar? Sudah lama tidak melihatnya. Aku kangen sekali sama si kecil ini. Saat bisa bertemu pasti akan bertemu. Tuan muda datang. Ayu Lestari ini. Setelah 2 tahun di penjara keluar dari penjara masih bisa terus mengganggu Rizky Pratama. Apa haknya? Keponakanku ini kejam, tidak berperasaan. Sekarang dia sudah punya satu kelemahan kecil dan satu lagi yang besar. Bukankah itu bagus? Ini berarti peluang kita menang lebih besar. Bapak Rizky benar. Kalau begitu, rencana kita apakah? Bisa dimulai? Kali ini aku akan membuat keluarga Rizky Pratama hancur tanpa sisa. Semua uang keluarga Pratama harus menjadi milikku. Ayu Lestari. Sepertinya rasa baru Rizky padamu sudah hilang. Malam ini dia bahkan tidak melirikmu. Karena dia sudah bosan denganmu, kamu harus tahu diri, pergi jauh-jauh. Kamu salah lihat, kan? Lagi pula aku bosan setelah dia memainkanku, tapi kamu. Sepertinya dia malas bahkan untuk memainkanmu. Jangan sombong. Suatu hari nanti aku akan membuatmu tidak bisa tertawa. Kamu sudah berhasil sekarang. Melihat wajahmu yang seperti wajah menyebalkan dan tidak berguna. Aku sulit tertawa. Wajah yang menyebalkan dan tidak berguna. Asam, payah, dan tidak berguna. Kamu Ayu Lestari. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kamu pasti salah paham dengan kata itu. Beberapa orang hampir saja membunuhku. Apakah itu keterlaluan? Halo, ya? Aku baru saja tabrakan mobil. Ayo gali. Lambat banget. Nanti ketahuan orang. Kita celaka. Ayu dasar bodoh. Hari ini kau mati. Cepetan. Di mana orangnya? Di mana orangnya? Kalian berdua bodoh. Bagaimana kalian menjaganya? Cepat cari. Cepat, ayo ayo ayo. Kau sudah ingat semuanya? Kamu sudah ingat semuanya? Bagaimana aku melewati 3 tahun ini? Kamu seharusnya paling tahu. Nona Sinta. Kamu harus tahu. Kamu ingin menghancurkanku? Itu juga bukan hal yang baik bagimu. Lagi pula,
Sebelum aku mati, pasti akan menarikmu ikut mati bersamaku. Ayo, lihat ke sini. Nenek juga harus ikut. Ibu Ratna, Nenek, ayo cepat. Ibu, ayo foto satu. Ibu, ayo foto bareng. Terakhir kita foto bareng sudah bertahun-tahun lalu. Sayang yang tidak setia. Ayo, lihat ke sini. 3, 2, 1. Barang tidak berguna. Bahkan Ayu Lestari saja tidak bisa kamu atasi, masih ingin mengatasi Rizky Pratama. Dulu kamu juga tidak berhasil, akhirnya tidak bisa masuk ke keluarga Pratama. Kalian berdua waktu lahirnya sama, tapi Rizky tetap memilih Ayu Lestari bukan kamu. Ayu Lestari si anak manis itu. Aku pasti akan. Sekarang masih ada satu cara terakhir yang bisa membuatmu menjadi Nyonya Rizky. Kamu mau lakukan? Tentu saja mau. Kali ini, harus benar-benar menghancurkan Ayu Lestari. Jangan sampai gagal lagi. Sinta, mau apa sih? Bukan aku yang mau apa-apa, tapi Rizky yang mau apa-apa. Hotel Anggrek kamar 7 Hana 7, terserah kamu mau datang atau tidak. Apalagi trikmu ini? Jangan buru-buru. Masuk, duduk, lihat pelan-pelan. Kamu datangkan ingin tahu kelanjutannya. Coba tebak dulu, laki-laki dan perempuan sendirian. Apa yang mereka lakukan di dalam? Kenapa Rizky ada di sini? Siapa lagi perempuan ini? Ingin tahu rahasia Ayu? Hotel Anggrek kamar 708? Siapapun kamu, apa tujuanmu, sebaiknya kau segera beritahu aku, ada apa dengan foto itu? Begitu Bapak Rizky masuk, sudah marah besar. Mau tidak? Aku bantu meredakan amarahmu? Katakanlah, berapa uang yang kau mau, agar kau mau bicara? Ini bukan soal uang. Aku semata-mata tidak tega kau dipermainkan oleh Ayu dengan begitu saja, barulah kuberitahu rahasia ini. Ayu. Tapi sudah menyembunyikannya darimu selama 3 tahun. Kau tidak ingin tahu. Selama 3 tahun ini, bagaimana dia menjalaninya? Katakan. Bilang atau tidak. Aku bilang. Akulah 20 tahun yang lalu yang kau pilih. Adalah Ayu Lestari, pura-pura pingsan. Merebut kesempatanku. Nyonya Rizky, hari lahir kedua anak ini. Sama.
Ada apa dengan anak ini? Mungkin gula darah rendah. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Ayu Lestari. Merebut hidup yang seharusnya menjadi milikku. Jika dulu dia tidak pura-pura pingsan, akulah yang akan diadopsi sebagai anak. Meskipun dulu dia tidak pura-pura sakit, orang yang kupilih tetaplah dia. Kenapa? Bukankah kau merasa dia lebih malang dariku? Itu karena dia adalah Ayu Lestari. Dan kau tidak pantas dibandingkan dengannya. Jangan bilang padaku, ini yang kau sebut rahasia? Orang yang berani mempermainkanku tidak akan berakhir baik. 3 tahun lalu, Ayu Lestari sudah ditangkap polisi. Tapi dia amnesia. Kecelakaan Rizky adalah ulahku sendiri. Terus kenapa? Kau memang sengaja untuk membunuh Rizky dan ibunya. Agar kau bisa menguasai sendiri harta keluarga Pratama, benar, kan? Ya. Dia hanya orang yang tidak tahu terima kasih, serigala berhati dingin. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dalam hatinya, hanya ada harta keluargamu. Video ini siapa yang memberikannya padamu? Tentu saja aku yang merekamnya sendiri. Ayu Lestari. Dia biasa pura-pura lemah, trik itu. Dulu, dia menggunakan trik ini agar diadopsi keluargamu. Sekarang setelah keluar penjara, dia mengulangi trik lama, mencari simpatimu. Dia itu manis sekali. Kau seharusnya tidak memaafkannya. Katakan, Bapak Rizky sudah ketemu. Kecelakaan 3 tahun lalu Bapak diberi obat? Selain itu, juga Nona Ayu pernah memiliki 2 tahun catatan penjara. Tapi entah kenapa, informasinya disembunyikan, tidak bocor keluar. baik. Lanjutkan penyelidikan. Apa kau sudah selesai bicara? Bapak Rizky Ayu Lestari demi uang aku tahu. Lalu kenapa? Dia suka uang, aku kebetulan punya uang. Kami adalah pasangan sempurna. Masuk sudah lama belum keluar. Apa kau tertarik mendengar apa yang mereka lakukan di dalam? Rizky Pratama ini pemilih. Bukan sembarang barang bisa dimakan. Aku akan tunjukkan sesuatu yang bagus. Kau jangan-jangan benar-benar naif mengira Rizky Pratama akan setia pada wanita seperti kau yang pernah dipenjara. Pria dengan status seperti Rizky Pratama di luar entah berapa banyak wanita yang dia suka. Halo. Baru saja dapat kabar dari Dokter Bayu. Nona Ayu, dia kembali ke tempat tinggal lamanya. Membereskan barang-barang, bersiap pergi, apa? Sungguh mau pergi? Kenapa? Tidak ada alasan, cuma bosan lihat Rizky. Dia kan baik-baik saja, kenapa tiba-tiba? Kamu di pihak mana sih? Aku di pihakmu. Kalau begitu cepatlah bantu aku membereskan barang. Nanti dia tahu aku mau pergi, pasti dia jadi gila lagi. Sudah terlambat. Sepertinya sudah menerima pesanku, dan datang ke sini. Jangan salahkan aku ya. Di dunia ini, kita tidak selalu bisa memilih. Ayu mau kemana lagi? Aku tidak ada hubungan denganmu, urusanku mau kemana. Kamu pakai bajuku tidur di tempat tidurku melahirkan anakku. Kamu bilang kita apa hubungannya? Hubungan musuh. Ingin pergi?
Kecuali aku mati. Kalau tidak, seumur hidup hanya angan-angan. Lepaskan. Jangan macam-macam. Lepaskan. Hah? Tunggu. Rizky, aku dulu membantumu, karena aku lihat kamu masih mencintainya. Tapi sekarang kamu malah menyakitinya. Lepaskan dia. Aku tanya kamu. Ayu Lestari selama 3 tahun ini apakah dia di penjara? Bagaimana dia tahu? Rizky, aku sekarang tidak punya status. Apa hakmu melarangku pergi? Apa hakku? Kamu dipilihku saat berusia 9 tahun. Dari panti asuhan, saat aku membawamu pergi, kenapa kamu tidak berpikir apa hakku mengurusmu? Kalau tahu begini, lebih baik kamu tidak memilihku dulu, lebih baik seumur hidup tidak pernah mengenalmu. Aku sudah bilang padamu tadi. Kau ingin meninggalkanku. Kecuali aku mati. Jika tidak, seumur hidupmu, kau hanya bermimpi sia-sia. Kalau begitu, lebih baik bunuh aku saja. Mimpi sejak kamu berusia 9 tahun. Setibanya di keluarga Pratama, kau hanya punya satu tugas. Yaitu menjadi jimat pelindungku, bahkan jika kau hancur berkeping-keping. Aku tetap akan membuatmu menahan bencana seumur hidupku. Kau bajingan. Aku bisa lebih jahat lagi. Hari ini aku akan membuatmu menangis memohon padaku. Jangan. Jangan. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu cepat keluar. Arif sudah larut begini. Kenapa belum tidur? Aku mau menunggu ayah dan ibu bersama. Ayah sudah pulang sekarang, kamu bisa kembali tidur. Ibu-ibu. Arif, jadilah anak baik, cepat tidur, ya. Baik. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Aku peringatkan kau. Singkirkan pikiranmu untuk lari. Bahkan jika mati, kau hanya bisa mati di tanganku. Dengarkan, Rizky, sekarang kamu tahu bahwa Ayu dipenjarakan. Sekarang Ayu pada Rizky sudah kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Sudah waktunya untuk menyerang Yayasan Ayu. Setelah mengambil alih Yayasan Ayu, gunakan itu sebagai celah, hancurkan sekaligus Pratama Group yang mereka banggakan.
Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Ibu Ayu, ada masalah besar. Sinta Group tiba-tiba menyerang, menginvestasikan banyak dana, dan melakukan short selling Yayasan Ayu. Apa? Sejak kapan? Tadi malam, sejumlah besar dana membanjiri pasar dan membeli semua saham publik. Sekarang, Sinta Group sudah menguasai 40% saham. Tapi di tanganku masih ada 60%, kan? Ibu Ayu, Anda belum tahu? Menurut perjanjian pendirian perusahaan di tahun awal, 30% adalah milik Anda pribadi. 30% lainnya adalah kepemilikan bersama dengan Pratama Group. Paman Wijaya sekarang sudah mengadakan rapat dewan dan menjual secara terbuka 30% itu. Sekarang, Sinta Group sudah memiliki saham mayoritas Yayasan Ayu. Paman Wijaya, langkah yang bagus. Akuisisi Yayasan Ayu tindakan sebesar ini, sama sekali tidak berdiskusi dengan saya, Presiden Pratama Group ini. Yayasan Ayu yang kecil, nilai pasarnya bahkan kurang dari 1/10 Pratama Group. Kasus sekecil ini, Dewan Direksi bisa memutuskan. Tidak usah merepotkanmu, keponakan. Bapak Rizky, Yayasan Ayu selama ini dikelola oleh Pratama Group atas nama pengelolaan. Yang sudah kami lakukan sudah maksimal. Kebetulan ada yang mau beli dengan harga tinggi, ya jual saja pada mereka. Setidaknya itu masih memberi nilai terakhir. Selama bertahun-tahun kupikir hama di sekitarku sudah kubersihkan semua. Ternyata, masih ada hama yang belum mati. Anak bawang lawan aku. Segera dengan dana 3 kali lipat dari Sinta Group masukkan ke Yayasan Ayu. Encerkan porsi saham Sinta Group. Selain itu, hubungi secara aktif para pemegang saham utama Sinta Group. Baik. Hal ini juga mencurigakan. Berdasarkan investigasi terbaru terhadap Sinta Group, mereka seharusnya tidak punya aliran dana dalam jumlah besar. Paman Wijaya yang baik ini. Dia tidak pernah tenang. Kali ini dia melepas Yayasan Ayu lain kali. Dia akan memaksaku melepaskan posisi CEO Pratama Group. Cepat atur saja. Baik. Nona Ayu. Nona Ayu, apakah Anda mencari Bapak Rizky? Saya laporkan dulu. Tidak usah. Lepaskan aku. Lepaskan. Bukankah kau mencariku? Mau lari kemana? Aku hanya kebetulan lewat. Hei. Kantor Yayasan Ayu itu di lantai 7. Ini juga bukan lantai 7. Kebetulan lewat juga. Kurasa. Kau datang untuk Yayasan Ayu, memohon padaku, kan? Jika kau keluar dari ruangan ini, Yayasan Ayu akan hancur. Kau punya cara menyelamatkan Yayasan Ayu? Tentu. Itu tergantung pada Nona Besar Ayu, pada penampilanmu. Bapak Rizky. Seperti yang Bapak katakan, dana sudah disuntikan ke Yayasan Ayu, tinggal langkah terakhir. Baik. Kau sudah tahu soal Yayasan Ayu dari awal? Kau mempermainkanku. Mulai sekarang, Yayasan Ayu sudah menjadi milik Sinta Group. Kumpulkan semua data sejak kamu bekerja dan siapkan untukku. Tunggu. Kamu datang tepat waktu.
lihatlah perusahaanmu untuk terakhir kalinya, sebentar lagi akan hilang. Kamu terlalu cepat bersenang-senang. Apa? Pratama Group menyuntikkan dana 10 miliar ke Yayasan Ayu. Mustahil. Sekarang, pemegang saham terbesar adalah Pratama Group. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Sinta Dewi, Bapak Surya, kalian berdua diduga melakukan manipulasi pasar saham, melanggar peraturan keuangan. Sinta Group juga terlibat penggelapan pajak yang parah dan transaksi ilegal. Sesuai hukum, kalian akan ditangkap. Bawa mereka. Keponakan benar-benar langkah besar. Sayangnya kamu menyalahgunakan terlalu banyak dana, sangat mempengaruhi operasi perusahaan. Aku lihat kali ini, posisi direktur utamamu tidak akan bertahan. Sekarang aku akan mengadakan rapat, Dewan Direksi, untuk memberhentikanmu dari posisi direktur utama. Paman Wijaya, jangan dulu marah. Uang yang aku keluarkan semua adalah tabungan pribadiku. Tidak mungkin. Selama ini Bapak Rizky sudah di luar negeri, mendirikan cabang Pratama Group. Semua adalah uang Bapak Rizky sendiri, semua itu legal, sesuai aturan. Tidak memenuhi syarat untuk dimakzulkan oleh Dewan Direksi. Sebaliknya, kau Bapak Wijaya, kamu diduga memberikan kepada Bapak Rizky obat yang menyebabkan kejang jantung, yang menyebabkan kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Ternyata Rizky Telah diberikan obat yang menyebabkan kejang jantung. sehingga mengalami kecelakaan. Apa kau punya bukti dari semua yang kau katakan? Kalian punya bukti? Tanpa bukti, itu fitnah. Aku beritahu kalian, masalah ini belum selesai dengan kalian. Kita lihat saja. Minggir. Keponakanku yang baik, kamu yang memaksaku. Rizky, istri dan anakmu ada di tanganku. Jika ingin mereka selamat, segera adakan konferensi pers. Umumkan bahwa kamu mundur dari Pratama Group, posisi CEO, dan serahkan semua saham. Ingat, aku hanya memberimu 3 jam. Bapak Rizky, Segera adakan konferensi pers. Aku akan memberikan Pratama Group kepada Paman Wijaya. tapi, Ini perintah. Tidak ada yang lebih penting dari mereka berdua. Cepat. Arif, kamu tidak apa-apa. Ibu, aku tidak apa-apa. Jangan takut. Tunggu sampai dia mengumumkan mundur dari posisi CEO Pratama Group, aku akan membunuh kalian. Ibu, Rizky, ada apa ini? Ayu dan Arif, apakah mereka diculik? Lalu kami benar-benar salah sangka pada Ayu. perihal Ayu belum selesai diselidiki. Tapi pelaku kecelakaan lalu lintas pasti Paman Wijaya. Sekarang saya akan mengadakan konferensi pers. Hanya dengan menyerahkan Pratama Group, saya bisa menyelamatkan mereka berdua. Baik. Satu adalah putriku. Juga menantuku. Satu lagi cucuku sayang. Berapapun biayanya, harus menemukan mereka. Tahu. Ayah, tolong, cepat selamatkan aku dan ibu. Sekretaris Adi, siapkan mobil segera. Cepat. baik,
Halo. Rizky, sudah lewat lebih dari 1 jam. Konferensi persmu kapan akhirnya dilaksanakan? Segera. Lagi pula ini bukan sekadar konferensi pers. Saya juga harus menyiapkan semua dokumen pengalihan Pratama Grup prosedur dan kehadiran notaris. Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Kalian berdua jangan macam-macam. Diam kalian berdua. Jangan bergerak. Rizky, tempat ini sangat tersembunyi, dan aku juga memblokir semua sinyal. Bagaimana kamu menemukannya? Berkat anakku, yang punya gelang pintar dengan GPS, tekan 3 kali, dan lokasinya terkirim. Aku benar-benar dikerjai oleh seorang anak kecil. Tidak mungkin. Hanya karena seorang anak, seluruh rencana hancur. Pasti tidak mungkin. Semua karena kamu yang manis. Jika bukan karena dirimu, semua milik keluarga Pratama akan menjadi milikku. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak apa-apa? Rizky, kamu tidak apa-apa? Ayah, Rizky! Kamu tidak apa-apa? Ayah! Ayah! Rizky, bangun. Siapa sebenarnya yang menjadi jimat pelindung siapa? Ayah, aku tidak ingin kamu mati. Bangunlah. Ayah! Ayah! Aku tidak ingin kamu mati, cepat bangun! Tenang saja. Ayu sudah sadar. Arif cuma sedikit kaget. Sekretaris Adi, sudah saya antar pulang. Baik. Ada satu hal aku ingin bicara denganmu. Kecelakaan yang kamu alami kemarin disebabkan oleh Paman Wijaya yang menyuntikkan obat yang berhubungan dengan jantung padamu. Ini rekaman kamera mobil di samping yang direkam. Lihat saja. Jadi, setelah Ayu menyerahkan diri, dibuat pingsan dan dibawa pergi oleh Sinta Dewi. Kalau dia tidak beruntung dia sudah mati, kasus ini tidak akan pernah terpecahkan. Kenapa? Kenapa dia tidak memberitahuku? Karena dia mencintaimu. Dia mengambil alih kesalahanmu. Dia pikir dengan begitu, semua bisa diatur dengan baik. Rizky, jangan sia-siakan cintanya padamu. Jangan gerak. Kamu datang kemari? Tidurlah. Aku temani kamu. Tidurlah.
Aku pasti akan membalasnya seumur hidupku. Rizky, aku tidak mau menjadi burung dalam sangkarmu, aku mau bebas, aku mau bekerja. Mau bebas? Mau bekerja, ya? Baiklah. Kamu harus setujui satu hal dulu. Apa itu? Arif, ayo. Nikahlah denganku. Aku tidak ingin lagi berpisah denganmu. Ibu, setuju saya. Terima kasih, Arif. Hmm, Aku sayang kamu. Aku tahu. aku bisa selamanya bersama ayah dan ibu. Arif, Arif.